Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena malam hari ini kembali kita berkumpul bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan melindungi kita serta teman-teman semua anggota halaqah Jumat ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin, amin, amin. Salam salawat semoga tetap sejahtera untuk dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang telah membimbing kita semua sehingga mendapatkan petunjuk bagaimana mengimplementasikan dinul Islam, dinul haq. Amin. Yang kami hormati Ustadz Johar, terima kasih sudah hadir bersama kami untuk kembali memberikan tausiah-tausiahnya dan sharing-sharing ilmunya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan kehidupan kita. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mendapatkan hal-hal baru yang bisa kita kita ketahui, kita pahami, dan insya Allah dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa meningkatkan kualitas keislaman kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Dan alhamdulillah hari ini adalah tanggal 1, pas banget ini. Pas. Kita, kalau menurut kalender Masehi sekarang ini adalah hari pertama di tahun 2021. Mudah-mudahan awal tahun ini yang kita buka dengan pengajian ini, jadi tidak akan tetap konsisten walaupun tahun baru biasanya rame-rame, kita tetap jadwal pengajian ini kita tetap laksanakan, dan mudah-mudahan keistiqomahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Sebelum kita memulai, marilah kita buka majelis taklim malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga pembacaan suratul Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Oleh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz Johar untuk memberikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita. Terkhusus pada malam hari ini, Allah pertemukan kita kembali untuk melaksanakan kajian yang sudah kita rutinkan beberapa pekan ini. Ini adalah tadi disampaikan oleh Pak Adi, hari baru di lembaran kalender baru,
karena kalender yang lama sudah kita sobek semua ya. Kita sudah nempel kalender yang baru 2021. Sebelum lebih jauh, saya sampaikan juga terima kasih Pak Adi atas waktunya, juga kawan-kawan yang lain, Ustadz Imam dari Dompet Duafa, atas kesempatannya kembali untuk kita belajar sama-sama. Kita tidak bermaksud untuk mengajar, tetapi kita sama-sama belajar. Makanya saya pakai buku, jadi bacanya sama-sama. Jadi supaya tidak merasa saya ngajarin gitu ya. Jadi supaya kita merasa belajar sama-sama. Juga biasanya memang saya suka pakai buku itu biar kajiannya berkesinambungan. Gitu ya. Karena kalau tema-tema itu kadang-kadang lari, loncat sana, loncat sini. Jadi kalau ada buku seperti ini, kita bisa berkesinambungan. Terus kalau kita menemukan sesuatu, kita ingat, kita bisa nginget ke bukunya. Oh dulu pas kajian, Hasan Musa Johar, bukunya ini. Jadi kalau suatu saat kita lagi membahas suatu masalah, kita ingat, tahu ada bukunya. Di suatu saat bisa kita rujuk lagi apa yang pernah kita pelajari sekarang. Sekarang kita jadwalnya ini akhlak ya, Ustaz Imam? Ya Ustaz Johar, jadwalnya Bidayatul Hidayah. Kita Bidayatul Hidayah. Pak Adi bisa share screen Pak Adi? Ya. Sisi. Oke. Ya, insya Allah kajian kita sebagaimana sebelum-sebelumnya. Nanti kita akan membaca bagian demi bagian dari kitab Bidayatul Hidayah yang sudah kita baca beberapa bagian. Kita kalau tidak salah sudah masuk ke Pak Adi ada kerjaan kantor. Oke, sebentar Ustaz, saya share screen dulu. Tentang maksiat hati kalau tidak salah. Bidayatul Hidayah ya Ustaz ya. Oke, halamannya saya cek dulu. Halaman 137 ya, meninggalkan maksiat batin. Ya, maksiat batin atau maksiat hati. 100 berapa Ustaz? 137 Ustaz. 137. Ya. Oke. Sudah kita mulai atau baru akan kita mulai ini? Apanya? Maksiat hati ini. Maksiat hati ini baru akan kita mulai, ya? Betul, yang pasal kedua ini, cara meninggalkan maksiat batin ini yang akan kita bahas. Ya. Insyaallah kita sudah selesai dari cara meninggalkan maksiat zahir. Itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Ada 7 anggota tubuh yang itu menjadi bagian terpenting dari apa yang harus kita jaga ya. Kita menjaga diri dari maksiat itu. Nah, sekarang kita masuk maksiat batin. Kalau kemarin maksiat zahir, maksiat yang terlihat, yang bisa dirasakan gitu. Tapi ini maksiat yang batin. Nah, kita akan masuk pasal kedua. Mungkin untuk mengawali saya dulu, tidak apa-apa yang baca. Nanti setelah iya, silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kedua, cara-cara meninggalkan maksiat batin atau maksiat hati. Imam Al-Ghazali mengatakan, ketahuilah bahwasanya sifat yang tercela yang ada di dalam hati itu banyak sekali, dan menyucikan hati daripada kekotoran itu berhajat kepada usaha yang berterusan. Manakala cara mengobatinya pula sangat susah, dan telah hilang pula ilmu dan amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati, karena orang telah melupakannya dan mereka terlalu sibuk dengan menghimpunkan perhiasan dunia. Dan telah kami sebutkan segala yang berkenaan dengan masalah ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Ini banyak orang yang membaca Ihya Ulumuddin. Ya, kalau yang benar dalam kaidah bahasa Arab ada mudhaf ilaih, Ihya Ulumuddin. Ya, ini beliau punya kitab judulnya Ihya Ulumuddin. Itu kitabnya sangat populer sekali di pesantren-pesantren Indonesia dan juga bagi masyarakat Indonesia. Bahkan ada ulama yang mengatakan kadal ihya yakunul Quran. Saking banyaknya kitab ihya ini dipelajari di pesantren-pesantren,
dikaji oleh para ulama, akan menjadi koleksi pribadi kebanyakan kaum muslimin, sehingga sampai-sampai seakan-akan menjadi Al-Quran gitu. Akan-akan gitu. Karena saking pentingnya buku ini, sehingga kaum muslimin banyak mengoleksi buku ini. Dan buku ini memang sangat bagus ya, untuk dikaji, baik sebagai pribadi, keluarga, pun bermasyarakat, semua disinggung dalam kitab. Pada juzuk yang membicarakan al-muhlikat, yaitu perkara-perkara yang membawa kepada kehancuran atau kebinasaan seseorang. Dan pada juzuk yang membicarakan al-munjiyat, yaitu perkara-perkara atau hal-hal yang perlu diikuti untuk menyelamatkan seseorang. Nah, di sini ini Imam Ghazali ini punya banyak karya, yaitu karya yang paling fenomenal itu karya beliau yang paling fenomenal itu ya kitab Ihya Ulumuddin ini. Itu beberapa jilid ya, tergantung cetakan. Nah, ada ringkasan-ringkasan, banyak juga ulama-ulama yang sudah meringkas dari kitab Ihya Ulumuddin ini, karena ada beberapa hadis yang kadang-kadang hadisnya itu lemah, untuk kisah-kisah yang terlalu berlebihan dan lain sebagainya, itu ada sebagian yang meringkas. Tapi buku ini tidak ada yang bisa mengingkari nilai di dalamnya itu, karena banyak orang yang dapat mengambil kebaikan atau manfaat dari buku ini. Oke. Walaupun demikian, di sini kami coba untuk menyebutkan 3 perkara daripada sifat hati yang sangat jahat, yaitu sifat yang ghalib wujud di kalangan ulama yang pada zaman sekarang ini, pada zaman Imam Ghazali di tahun ke-505 Hijriah. Jadi beliau mengatakan penyakit hati atau kemaksiatan yang timbul dari hati ini banyak sekali bentuk. Tapi setidaknya ada 3 yang pokok sekali. Yang 3 itu banyak menjalar atau menjangkit para ulama di zaman beliau. Ya, apalagi zaman ini gitu ya. Di zaman 505 Hijriah, orang-orang zaman dulu itu artinya ya, kalau Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Artinya semakin kesini itu kan bisa dikatakan orang semakin buruk dalam tanda petik lah ya. Artinya keimanan seseorang itu bisa jadi semakin menipis. Kalau di masa Imam Ghazali saja beliau mengatakan 3 sifat ini banyak menjangkiti ulama di zaman itu, apalagi zaman kita sekarang gitu ya. Artinya pengetahuan kita terhadap hal ini itu lebih penting untuk kita menyelamatkan diri dari keburukan-keburukan batin, supaya dapat engkau jauhi daripadanya, karena sifat-sifat ini membawa kepada kebinasaan diri dan merupakan punca-punca bagi beberapa sifat tercela. Sifat-sifat itu ialah hasad, riya, dan ujub. Maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam membersihkan hatimu daripadanya, dari riya, kemudian hasad, kemudian ujub. Karena apabila engkau telah dapat membersihkan hatimu daripadanya, engkau akan dapat mengetahui cara-cara untuk menjauhkan diri daripada sifat-sifat keji yang lain. Tetapi seandainya engkau tidak mampu menyucikan hatimu daripadanya, maka engkau lebih tidak mampu lagi menghadapi sifat-sifat yang lain. Dan janganlah engkau beranggapan bahwa apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik dalam mengaji ilmu, berarti engkau telah selamat daripada segala sesuatu yang berbahaya. Artinya yang berbahaya, sedangkan di hatimu masih tertampak sifat hasad, riya, dan ujub. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa i'jabul mar'i binafsihi." Ada 3 sifat yang dapat membinasakan seseorang: sifat bakhil yang dipatuhi, yang diikuti; hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti juga; dan merasa bangga dengan diri sendiri atau takabur atau sombong. Nah, ini diantara pendahuluan ya, sebelum masuk kepada apa saja sifat-sifat buruk yang timbul dari hati yang harus kita hindari. Ya, silakan saya kembalikan ke Pak Adi. Pak Adinya sepertinya lagi ada panggilan ini. Oke, berarti ini kita lanjutkan bacanya dulu, Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Oke, saya baca selanjutnya ya, Ustaz ya. Cara meninggalkan sifat hasad ini ya, Ustaz? Ya, betul. Ya. Pertama, cara meninggalkan sifat hasad. Sifat hasad ini adalah bercabang daripada sifat bakhil, karena orang yang bakhil ialah orang yang tidak mau memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Dan Syahih
bersangatan bakhil ialah orang yang tidak mau melihat karunia Allah atau perbendaharaan Allah yang sebenarnya, bukan perbendaharaannya tercurah kepada siapa saja daripada hamba Allah. Maka syahih ini lebih jahat daripada bakhil. Dan orang yang hasud ialah orang yang merasa keberatan bahwa Allah mencurahkan nikmat dan karunia kepada salah seorang di antara hamba-hamba Allah. Sama ada nikmat itu berupa ilmu, harta, kecintaan manusia, atau apa saja habuan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, sehingga orang yang hasad ini bercita-cita kalau boleh nikmat Allah itu hilang dari orang lain, walaupun ia tidak mendapat apa-apa keuntungan daripada hilangnya nikmat tersebut. Maka sifat hasad ini adalah kejahatan yang luar biasa. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Artinya, sifat hasad itu memakan akan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Dan orang udah, oke. Silakan Ustaz. Ya, jadi yang pertama nih hasad. Tadi ada 3, hasad, riya, kemudian ujub. Ya, ini 3 sifat yang bisa dikatakan oleh Imam Ghazali ini adalah akar dari keburukan hati yang lain. Nah, hasad ini muncul dari hasad nanti sifat bakhil. Ya. Ada bakhil, ada syuh. Jadi kalau dalam hadis ini dikatakan syuhun muta'un, bukan bukhlun muta'un. Kalau bukhlun berarti bakhil. Nah, ada tingkatan kebakhilan gitu. Kalau syuh itu kebakhilan yang lebih parah begitu daripada bakhil biasa. Kalau bakhil itu biasanya orang itu tidak mau memberikan kebaikan kepada orang lain. Gitu. Artinya kebaikan yang ada pada dirinya itu tidak mau berpindah kepada orang lain atau berbagi kepada orang lain. Tapi kalau syuh ini, bahkan dia itu masalah punya dia pun tidak mau dia bagikan gitu. Jadi ada orang ini, kasih contoh agak konkret saja. Ada orang ini punya uang dia. Dia kalau untuk diri sendiri dia membelanjakan. Sangat. Tapi kalau untuk orang lain dia tidak mau memberi. Tapi untuk diri sendiri dia membelanjakan. Artinya dia menikmati untuk diri sendiri. Itu bakhil. Tapi kalau syuh ini untuk diri sendiri pun dia pelit. Kan ada orang yang begitu. Jadi untuk diri sendiri aja pelit gitu. Kadang untuk belanja, padahal dia ada uang untuk belanja, itu irit, betul, ya kan? Uangnya hanya disimpan saja. Jadi jangankan untuk diberikan kepada orang gitu, untuk dimanfaatkan sendiri saja dia itu kadang-kadang sulit. Nah itu tingkatan yang seperti itu disebut dengan syuh. Artinya tingkat kebakhilannya itu agak tinggi, begitu ya. Tetapi tetap dua-duanya ini sesuatu yang buruk, ya kan? Sesuatu yang tidak baik. Tapi tadi syuh ini dia lebih daripada bakhil. Dan syahih ialah orang yang tidak mau melihat kurnia Allah atau perbendaharaan Allah yang sebenarnya bukan perbendaharannya tercurah kepada siapa saja daripada hamba Allah. Maka syahih itu lebih jahat daripada bakhil. Dan orang yang hasud ialah yang merasa keberatan bahwa Allah mencurahkan nikmat dan karunia kepada salah seorang di antara hamba-hamba Allah. Nah, karena bakhil inilah timbul dari sifat hasad. Jadi dia nggak mau kebaikan itu berpindah kepada orang lain. Nah, hasad ini ada hasad, ada ghibthah. Mungkin tidak tahu sudah pernah kita singgung atau belum. Kalau ghibthah itu kita melihat kebaikan pada orang lain. Kemudian kita juga ingin mendapatkan kebaikan yang ada pada orang lain itu. Namanya ghibthah. Artinya orang itu punya pangkat jabatan gitu ya. Kita pengen mendapatkan pangkat jabatan seperti dia. Itu nggak masalah. Nah, yang masalah itu adalah keinginan kita ingin mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang itu, kemudian kita juga berharap keburukan hilang dari dia. Nah, artinya gini nih, namanya dia itu dapat jabatan, dia promosi, naik pangkat ya. Kemudian, saya menginginkan pangkat seperti mana yang dia dapatkan. Kalau hanya sebatas itu, maka tidak masalah. Tetapi kalau ada harapan tambahan, berharap juga bahwasanya kebaikan yang ada pada dia itu hilang, ya semoga suatu saat dia nggak jadi lagi ini dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan hasad. Nah, kalau ghibthah, keinginan untuk mendapatkan kebaikan apa yang didapatkan oleh orang, maka tidak masalah. Selama cara-cara itu didapatkan dengan cara yang baik ya. Karena itu Rasulullah mengatakan la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal. Apa 2 hal itu? Yang pertama,
orang yang Allah berikan kemampuan untuk membaca Al-Quran, kemudian dia membacanya siang dan malam. Maka kita mestinya hasad kepada orang yang seperti itu. Dia kan pintar. Ya, dia rajin baca Quran. Dia bacaan Qurannya bagus. Kita termotivasi, terdorong untuk bisa juga seperti dia. Maka ini boleh iri. Yang kedua, iri melihat orang yang memiliki banyak harta, kemudian dia bersedekah siang dan malam. Nah, artinya ini juga harus kita terdorong. Nah, kalau ditambah dengan keinginan buruk terhadap orang yang memiliki tadi, maka ini disebut dengan hasad. Ya, nah saya pengen jadi pintar baca Quran seperti dia, tapi saya juga pengen lah supaya dia nanti nggak pintar lagi baca Quran, kan? Atau, ya saya pengen kaya seperti dia, supaya bisa bersedekah. Tapi ada tambahan, ya mudah-mudahan nanti dia itu kekayaannya habis, dia bangkrut dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan hasad. Dan hasad ini bahaya betul. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, orang yang hasad itu sebagaimana orang yang minum racun tapi mengharapkan yang mati itu orang lain. Gimana kalau kita yang minum racun, ya kita yang mati. Tetapi orang minum racun yang mengharapkan keburukan kepada orang lain. Artinya ketika kita menyimpan sifat hasad dalam diri kita, rasa hasad dalam diri kita, itu sebenarnya dia merusak kita. Orang yang kita iri, kita dengkikan, itu kan santai-santai saja, tidak ada masalah, kan? Ya, tetapi kita justru malah semakin dongkol gitu. Melihat kawan dapat kendaraan baru, ya kan? Kita dongkol, padahal nggak ada yang merugikan kita, kan? Dia nggak ngambil dari kita, dia juga bekerja dengan cara dia, mendapatkan dari cara yang halal dan lain sebagainya. Dia dapat pangkat jabatan ini itu dengan cara dia juga, kan? Nggak ada yang dirugikan dari kita. Tapi kenapa kita merasa hati sempit? Nah, itulah sifat hasad itu tadi. Sehingga tadi betul kata Imam Malik. Jadi orang yang hasad itu seperti orang yang minum racun, tetapi mengharapkan yang mati orang lain. Ya tidak bisa. Kali kita. Jadi dia kan menginginkan keburukan dari orang lain, padahal dia sendiri, ya kan hatinya jadi sempit, nggak bisa tidur, kemudian ini itu dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hafadhah. Hendaklah kalian jauhi sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu dia memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya. Kita lanjutkan. Baik. Kita lanjut bacaannya. Alhamdulillah ini sudah bergabung bapak-bapak yang lain. Tadi berikutnya Pak Zirjis dulu. Pak Zirjis bisa on nggak Pak Zirjis? Oke, ini yang on dulu ya Pak Ghazali ya, penulis bukunya ya. Silakan Pak Ghazali, sudah tampil di layar Pak Ghazali. Yang ini dan orang yang hasad ini Pak Ghazali. Suaranya dibuka dulu Pak Ghazali, suaranya. Mikrofon. Nah. Halo, tes. Belum, Ustaz. Kenapa? Ini masih muter-muter. Oh, ini kendala sinyal berarti Pak Ghazali ini. Iya. Masih muter. Oh iya, udah. Sudah ya, nah ini. Dan orang yang ini hasad. suaranya menggema gitu, Ustaz. Oh ya? Oh, ini. Oh, sebentar, saya pindah. Ada berdua ya di situ ya, yang HP-nya ya? Pak Irwan juga ya? Hah? Pak Irwan juga online. Pak Irwan ya? tidur. Oh. Enggak. Oh, ini udah bagus sudah. Nah, ya sip, silakan. Bentar, saya duduk. Ya. Oh, tadi di kamar saya. Oh, di kamar ini banyak gangguan-gangguan biasanya kalau di kamar. Ini yang mana, Tan? Ini dan orang yang hasad ini, yang kanan atas. J. Kegedekan. Maklum. Oh, ini dari sini juga bisa nih saya gedekan. Nah. Dan orang... Ya, siap, silakan.
Dan orang yang hasad itu sebenarnya senantiasa jauh daripada kasih sayang dan senantiasa berada di dalam siksaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Di dunia ini ia tersiksa dengan tekanan perasaan karena bila masa Allah selalu mencurahkan kurnianya kepada orang ramai, bahkan kepada kawan-kawan orang yang hasad itu yang ia mengenali mereka. Allah senantiasa mencurahkan nikmat ilmu, harta dan kedudukan, maka senantiasa pula orang yang hasad itu dalam penyiksaan bila ia melihat kemurahan Allah terhadap orang lain. Maka begitulah keadaannya sampai ke akhir hayatnya. Manakala di akhirat pula lebih dahsyat dari hamba tidak akan mencapai hakikat iman selama ia belum lagi mencintai bagi seluruh kaum muslimin apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri, bahkan sepatutnya hendaklah ia bersama dengan perasaan seluruh kaum muslimin baik dalam kesenangan maupun dalam kesusahan. Karena orang Islam itu ibarat sebuah bangunan, di mana satu bangunan mengukuhkan bagian yang lain, dan seperti sebatang tubuh apabila mana-mana anggota merasa sakit, maka penderitaan itu dirasakan oleh seluruh anggota badan yang lainnya. Jadi jika engkau dapati hatimu bukan dalam keadaan yang seperti ini, maka sifat hasad masih wujud di dalam hatimu, dan hendaklah engkau berusaha untuk membersihkannya, karena usahamu dalam meninggalkan penyakit hati itu adalah lebih penting daripada engkau menyibukkan diri untuk mendalami ilmu furuk atau cabang ilmu fikih yang halus-halus, yang ganjil-ganjil, dan memperdalami masalah-masalah yang dikhilafahkan oleh para ulama. Oke, lanjut. Dikhilafkan. Ya. Stop dulu Pak Ghazali. Kan. Ya. Dalam? Ya, sampun. Ya, stop dulu. Ya. Jadi ini tentang lanjutan dari hasad tadi ya. Jadi orang yang hasad itu dia merasa tersiksa dengan kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain, walaupun sebenarnya nggak ada yang merugikan dia. Dan ini kebanyakan kalau hasad ini terjadi, maka persaudaraan itu sebenarnya tidak terjalin. Maka dalam Islam itu ada hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Artinya kalau kita cinta bahwasanya sesuatu itu untuk kita, maka ketika sesuatu itu didapat oleh saudara kita sama muslim, maka seharusnya kita juga merasa senang begitu. Artinya kita senang dengan kesenangan yang didapatkan orang, kita sedih dengan kesedihan yang didapatkan orang. Itu adalah salah satu di antara tanda keimanan seseorang. Nah, ketika orang hasad itu kan kebalikan. Melihat orang mendapatkan kebaikan, dia justru malah sempit hatinya. Kalau mendapatkan orang mendapatkan keburukan, dia justru senang hatinya. Nah, kalau dalam Islam tidak begitu, karena Islam itu bersaudara. Kalau kita menganggap bahwasanya sesama muslim bersaudara, kebaikan yang ada pada saudara kita juga akan merasa senang begitu ya. Seperti saudara darah kita atau saudara kandung kita, adik kakak kita kan dapat kebaikan, maka kita juga akan merasa senang dengan kebaikan walaupun kita nggak mendapatkan kebaikan itu ya. Karena kita merasa saudara. Nah, kalau sesama muslim ini merasa bersaudara, seharusnya dia senang dengan apa yang didapatkan oleh saudaranya itu. Tapi kalau kebalikannya, berarti dari persaudaraannya tidak terjalin. Dan Rasulullah mengatakan orang seperti ini keimanannya tidak sempurna. Dan orang yang hasud, maka dia akan merasa tersiksa sepanjang hidupnya. Karena Allah tidak mungkin tidak memberikan nikmat kepada orang lain. Kan? Nah, setiap kali Allah memberikan nikmat kepada orang lain,
dia sempit hati. Padahal orang yang beriman harusnya dia menjadi seperti tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad." Permisalan orang yang beriman dalam masalah cinta, kasih sayang, ya, saling empati, itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar. Apabila salah satu dari anggota tubuh tadi itu merasa sakit, maka yang lainnya juga akan merasakan sakit dan tidak bisa tidur. Dan dalam Al-Quran juga dikatakan, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Maksudnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah itu dia seperti satu bangunan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dhan. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Nah, antara pasir dengan air, dengan semen, dengan bata, dan lain sebagainya, walaupun berbeda-beda, nah, mereka saling menyatukan atau saling mengaitkan. Nah, kalau ingin persaudaraan kita tumbuh antara sesama muslim, maka sifat buruk yang pertama ini harus kita hilangkan, yaitu sifat hasad. Dan sifat hasad inilah yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Dalam Al-Quran dikatakan, intamsaskum qarhun, intusibkum hasanatun tasuhum, wa intusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Apabila kamu mendapatkan kebaikan, orang itu sempit hatinya, orang-orang munafik. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya pulang dari suatu peperangan, kemudian mendapatkan kemenangan, orang-orang munafik yang ada di Madinah itu hatinya dongkol, hatinya sempit. Intusibkum hasanatun tasuhum. Kalau kamu mendapatkan kebaikan, dia justru tidak suka, justru merasa sakit. Wa intusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Apabila kamu mendapatkan keburukan, maka justru dia berbangga dengan itu, bahagia. Ya kan? Dalam ayat yang lain dikatakan kalau semuanya orang-orang yang beriman itu mendapatkan kemenangan, mereka mengatakan, andai kita ikut seperti mereka. Kalau mereka mendapatkan kekalahan, kaum muslimin mendapatkan kekalahan, mereka mengatakan, udah aku bilang nggak usah ikut berperang dong. Nah, gitu kan? Kayak kita duduk-duduk di sini aja kan, tidak terkena kerugian apa. Nah, itulah orang munafik. Nah. Oke, kita lanjutkan. Baik, selanjutnya Pak Bambang, silakan boleh dibaca Pak Bambang ini kedua cara meninggalkan sifat riya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, cara meninggalkan sifat riyak. Adapun riyak, maka itulah yang dinamakan syirik kafi, satu di antara dua bagian syirik. Dan yang dimaksud dengan riyak adalah bahwa engkau mencari sembarang penghargaan di hati manusia sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kepangkatan dan kebesaran. Manakala cinta pada pangkat dan kedudukan pula termasuk dalam istilah hawan muttaba, artinya hawa nafsu yang diperturutkan. Dengan penyakit riyak ini ramai orang yang menjadi binasa. Maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia. Seandainya manusia mahu memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahwa kebanyakan ilmu yang mereka cari, apatah lagi adat yang mereka lakukan, tidak lain adalah berpuncak dari dorongan untuk menunjuk kepada orang lain, sedangkan tujuan seperti ini adalah menghilangkan pahala amalan seperti yang disebutkan di dalam hadis. An syahida yumaru bihi yaumah. Agak susah ini tulisannya. Oke, artinya aja langsung. Sesungguhnya ada orang yang mati syahid yang akan dihumbankan ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Lalu ia merasa hairan
dan mengadukan halnya kepada Allah sambil berkata, "Wahai Tuhanku, bukanlah aku telah mati syahid dalam membela agamamu?" Allah menjawab, "Tidak. Sebenarnya engkau sanggup mati syahid supaya engkau dikatakan seorang yang berani, dan telah pun dikatakan oleh demikian kepadamu. Maka itulah ganjaranmu. Begitulah pula halnya dikatakan kepada orang alim, haji, dan qori yang mereka riya pada amalan mereka." Terus gimana? Mau diterusin Pak atau ketiga itu? Gimana Ustadz? Ustadz Oh, ya. Johar? Sorry, mati tadi. Ini Oh, mati. Oke. mikrofon saya. Oh Ya. ya. Oke. Dicukupkan dulu Pak Bambang. Pak Bambang. Ya. Iya. Yang kedua ini riya. Ya, tadi Heeh. hasad. Ya, hasad dengan bakhil itu berkesinambungan, gitu ya. Karena dari sifat hasad itulah muncul bakhil, atau sebaliknya juga. Karena dia bakhil, maka juga muncul sifat hasad. Nah, yang kedua ini riya. Riya secara bahasa dari kata ro'a, yara, artinya melihat. Maksudnya riya, jadi memperlihatkan amalan itu kepada manusia atau kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kan kita mempersembahkan setiap amalan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang riya, maka dia dalam amalannya itu ingin supaya orang menilai kebaikan dari amalannya itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menghapuskan pahala sedekah kalian dengan manni wal adza, dengan menyebut-nyebut dan dengan berbuat tidak baik kepada orang yang diberi, menyakiti maksudnya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Bagaimana orang yang mensedekahkan hartanya itu karena riya. Jadi tadi ya maksudnya mengungkit-ungkit itu karena riya. Nah, ini biasanya orang kalau ingin dipuji itu kan suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan. Sementara orang yang diberikan naungan nanti di hari kiamat, salah satunya adalah orang yang bersedekah saking ikhlasnya, ya, sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini kan permisalan. Artinya saking dia ikhlasnya gitu, sampai organ yang terdekat gitu. Dari dia saja tidak tahu, apalagi orang lain. Nah, ini riya. Artinya memperlihatkan suatu amalan. Selain riya ada juga sum'ah. Sum'ah ini berarti memperdengarkan amalan. Amalan itu tidak dilihat orang, tidak dinilai orang, tetapi dia menceritakan gitu. Dengan maksud apa? Dengan maksud memperdengarkan amalan itu supaya juga dapat penilaian dari orang lain. Jadi kalau riya ini kan dia salat, diperbagus bacaannya, diperbagus gerakannya, baik kelihatan oleh orang bahwasanya yaitu seakan-akan baik gitu dalam sholatnya. Tapi kalau orang yang sum'ah ini tidak. Jadi ketika dia sholat, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mengetahui. Tapi kemudian besok atau kapannya dia menceritakan amalan itu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya orang memuji dia. Kan? Itu saja beda sum'ah dan riya. Ya. Tapi sama-sama itu adalah suatu keburukan karena dia mempersembahkan suatu ibadah, suatu kebaikan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya riya dilihat, kalau sum'ah diperdengarkan. Ya. Amalan itu tidak terlihat oleh orang. Dia sholat tahajud malam hari, gak ada yang ngelihat. Tetapi besok paginya dia ceritakan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, Rasulullah SAW pernah mengatakan, yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik yang kecil. Atau dalam buku ini disebut syirik yang tersembunyi, syirkun khafi. Ya, apa itu? Yaitu riya. Itu syirik. Syirik itu artinya kan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah artinya memasrahkan ibadah kita itu kepada selain Allah. Nah, itu kalau semuanya orang langsung menyembah kepada selain Allah itu kan jelas syiriknya. Namanya syirik yang terlihat. Orang langsung nyembah bulan, langsung nyembah matahari, langsung nyembah patung, itu kan jelas syiriknya. Tapi kalau riya ini kan tersembunyi dia, seakan-akan dia nyembah Allah, seakan-akan dia memasrahkan ibadahnya kepada Allah, tapi hatinya sebenarnya untuk selain Allah, sehingga disebut sebagai syirik yang tersembunyi atau syirik kecil. Nah, ini di antara penjelasan tentang riya. Nah, di situ ada yang disampaikan tadi di akhir bagian, bahwasanya ada orang nanti mati syahid itu
akan justru dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi hadisnya agak panjang. Hadisnya itu ada 3 orang yang nanti awal-awal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka justru dimasukkan ke dalam api neraka. Bukan orang yang berbuat maksiat, justru orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang pertama, orang yang hafal Quran, yang baik bacaan Qurannya. Yang kedua, orang yang banyak bersedekah. Kemudian yang ketiga, orang yang mati syahid atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca Al-Quran didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya, "Kamu membaca Quran untuk apa?" "Ya Allah, saya membaca Quran untuk mengajarkan kepada orang lain begini dan lain sebagainya." Kemudian dia mengatakan, "Kamu bohong. Kamu membaca Al-Quran, kamu mengajarkan Al-Quran supaya kamu dikatakan bahwasanya kamu ini ahli Al-Quran." Akhirnya ditambahkan ke dalam neraka. Dan sekarang naudzubillah, kita bersihkan hati kita masing-masing. Sekarang banyak menjamur pondok-pondok tahfidz, ya kan? Kemudian kajian-kajian Al-Quran, pembelajaran Al-Quran. Nah, niat kita juga kita betulkan. Niat untuk apa? Jangan sampai kita ya menghafal Quran niat untuk ikut kontes apa gitu kan? Ya boleh ngikut, tapi kalau niatnya untuk itu kan sudah tidak benar. Jadi kita hafal, ada kontes ya kita manfaatkan untuk menguji kemampuan kita ya kan? Tapi kalau niat awalnya untuk itu, ya nanti sudah berpaling. Jadi kata Rasulullah SAW, orang seperti itu ingin dikatakan sebagai hafid, ingin dikatakan sebagai ahli Quran, justru yang awal-awal dicampakkan ke dalam api neraka. Yang kedua, orang yang bersedekah. Ya, orang bersedekah. Ditanya, "Kamu bersedekah untuk apa?" "Ya Allah, aku bersedekah ya untuk ini, untuk itu." Allah mengatakan, "Tidak, kamu bohong. Kamu bersedekah supaya kamu dikatakan sebagai orang dermawan." Nah, akhirnya kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan berperang di jalan Allah. Dan ditanya, "Kamu mati syahid berperang di jalan Allah, ini itu dan lain sebagainya." Dan Allah mengatakan, "Kamu berdusta. Yang kamu inginkan adalah supaya kamu dianggap sebagai pahlawan, sebagai kesatria, dianggap sebagai pemberani. Dan itu sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Orang sudah menganggap kamu sebagai pahlawan. Sudah selesai. Nah, sekarang di akhirat ya dapatkan di dalam neraka." Na'udzubillah, ini juga ya mungkin pelajaran buat kita semua ya. Karena justru orang yang awal-awal dicampakkan ke dalam api neraka ini bukan orang-orang yang banyak maksiat tadi, justru orang-orang yang berbuat kebaikan itu tadi ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Baihaqi, dan hadis ini banyak dikaji juga. Insya Allah kita juga mungkin sudah sering mendengar hadis ini. Tapi dengan kita ulang lagi, kita baca lagi, sebenarnya jadi ya semacam pengingat kita. Karena kita ini sebagai orang yang beriman butuh terus diingatkan. Sehingga Allah mengatakan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, ingatkan terus orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna nafa'atiz dzikra. Ya, berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Oke, itu penyakit yang kedua, yaitu riya. Kita lanjutkan. Selanjutnya yang ketiga, cara meninggalkan sifat ujub. Pak Didi, boleh dibaca Pak Didi? Ya. Pak Imam sama Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Bapak yang lain. Maaf, saya malam ini saya tidak ada kelas, tapi saya terlambat datang karena kebetulan saya ada musibah tadi. Mudah-mudahan Allah bantu saya dan keluarga saya untuk cepat keluar dari masalah ini. Baik. Ketiga, cara meninggalkan sifat ujub. Ujub takbur dan merasa bangga dengan diri sendiri adalah salah satu penyakit hati yang sangat susah diobati. Dan ujub itu ialah memandang kepada diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran, dan memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Dan alamat yang nampak pada lidah orang yang ujub itu ialah ia selalu mengatakan, aku begini, seperti perkataan iblis kepada Allah ketika ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
Maksudnya, aku lebih baik daripada Adam karena engkau menciptakan aku minar dan engkau menciptakannya dari tin, dari tanah. Surah Al-A'raf ayat ke-12. Dari alamat yang nampak bagi seseorang yang ujub itu di dalam majelis orang yang ramai ialah ia selalu suka mengangkat dirinya dan menganggapnya lebih berkebolehan daripada orang lain, dan ia suka menunjukkan diri di dalam perbincangan dan tidak senang kalau orang lain menolak pandangannya. Nauzubillah min dzalik, astagfirullahalazim. Dan orang yang takbur tidak senang apabila ia diberi nasihat dan mengkasarkan bahwa kalau ia memberi nasihat kepada orang lain, maka siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takbur. Bapak, kalau saya ada perasaan takbur, tolong diingatkan saya. Dan sebaiknya hendaklah ia mengetahui bahwa orang yang sebenarnya baik itu ialah orang yang baik di sisi Allah, dan masalah ini tidak ada siapa yang mengetahui karena ia tertakluk kepada khatimah akhir umur seseorang. Maka iktikadmu di dalam dirimu bahwa engkau lebih baik daripada yang lain adalah berpunca atau berawal daripada kejahilan semata-mata. Sepatutnya janganlah engkau melihat kepada seseorang kecuali engkau melihat bahwa ia adalah lebih baik di sisi Allah daripada engkau, dan ia mempunyai kelebihan atas dirimu. Maka jikalah engkau melihat orang yang lebih muda daripadamu, hendaklah engkau berkata dalam hatimu, orang ini belum pernah lagi berbuat maksiat kepada Allah, sedangkan aku sudah banyak berbuat maksiat. Kalau tidak syak lagi bahwa ia adalah lebih baik daripadaku. Dan apabila engkau melihat orang yang lebih tua daripadamu, maka hendaklah engkau berkata, orang ini menyembah Allah lebih dahulu daripadaku, maka tidak salah lagi bahwa ia lebih baik daripada ku. Dan apabila engkau orang yang alim, maka hendaklah engkau berkata, orang alim ini telah dikurniakan kepadanya bermacam-macam pemberian yang tidak dikurniakan kepadaku, dan dia telah sampai ke martabat yang aku tidak sampai kepadanya, dan dia mengetahui perkara yang tidak aku ketahui, maka betapa aku sama dengannya. Dan apabila engkau melihat orang yang jahil, maka hendaklah engkau berkata, orang yang jahil ini berbuat maksiat akan Allah dengan kejahilannya, tapi aku mengejar maksiat beserta dengan ilmuku, maka Allah SWT akan berujah ke atas diriku, dan aku belum tahu lagi bagaimana aku akan mengakhiri kehidupanku ini. Dan apabila engkau melihat orang yang kafir, maka hendaklah ia berkata, aku belum tahu lagi, boleh jadi nanti ia masuk Islam lalu ia mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Dan sebab dia masuk Islam ialah telah keluar daripada dosa-dosanya seperti keluarnya selai rambut daripada adonan roti. Sedangkan aku, waliyazubillah, tidak boleh jadi berubah menjadi sesat setelah mendapat petunjuk. Maka aku menjadi kafir dan kehidupanku akan diakhiri dengan su'ul khotimah. Maka orang kafir itu pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang muqarrabin, sedangkan aku disiksa dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Oke, mungkin kita cukupkan dulu, Pak Didi. Baik. Ya, ini sifat yang ketiga yaitu ujub atau sombong. Ada pepatah Arab mengatakan al-ujubu da'un qatilun. Rasa sombong itu adalah penyakit yang mematikan. Artinya mematikan jiwa seseorang. Takabur atau sombong ini Rasulullah SAW memberikan definisi yang sangat singkat tapi jelas. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun. Kesombongan atau ujub itu atau takabur itu adalah batarul haqq, tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, wa ghamtun, dan suka merendahkan atau meremehkan orang. Ini ya. Jadi hadisnya itu hadisnya agak panjang, tapi hadis pertama kalau saya tidak lupa itu potongannya Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sekecil biji sawi dari
ketakaburan atau kesombongan itu ya. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, ada salah seorang di antara kami ini suka berpakaian bagus, suka berkendaraan bagus, ya kan? Artinya dalam berpenampilan itu dia berpenampilan yang bagus. Apakah itu termasuk orang yang sombong? Rasulullah mengatakan tidak. Allah indah dan mencintai keindahan. Jadi orang yang sombong itu tadi dia menolak kebenaran dan suka merendahkan orang. Nah, dari sini maka orang yang kaya belum tentu sombong. Orang miskin bisa jadi dia sombong. Ya. Orang yang berpenampilan necis, parlente, atau dia suka barang-barang yang mewah, belum tentu dia sombong. Tapi bisa jadi orang dengan ya pakaian yang biasa atau dengan pernak-pernik yang biasa bisa jadi dia sombong. Gitu. Kalau orangnya memang tidak mau menerima kebenaran, maka ukuran kesombongan nggak bisa kita lihat dari zahir. Jika kita melihat orang itu kendaraannya bagus ini, kemudian kita lihat sombong, tidak juga ya. Maka kita tidak bisa mudah-mudah menilai orang karena itu bukan parameter kesombongan. Ya, bahkan orang yang miskin pun bisa jadi dia sombong kalau memang dia dinasihati tidak mau dan dia suka merendahkan atau menghina orang lain. Itu kaidah yang ditetapkan oleh Rasulullah, sehingga supaya kita tidak mudah-mudah ya melihat orang agak ini sedikit gitu ya, tinggi sedikit kita anggap sombong, belum tentu. Ya. Dan bahkan Rasulullah SAW dalam salah satu hadis qudsi kalau saya tidak salah itu dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala suka melihat penampakan rizki nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Artinya kalau orang itu memang Allah berikan rizki yang baik, yang banyak, ya dia tampakkan. Masa orang dikasih rizki yang banyak, pakaiannya juga masih compang-camping, gitu kan? Seperti halnya kita lah. Kita kalau memberikan hadiah kepada orang, itu kan kita suka kalau hadiah itu dipakai lah. Kita beri baju kepada orang, ya kan? Kemudian orang itu pakai baju kita senang. Tapi kalau kita ngasih baju, kemudian malah disimpan saja, dia justru malah tidak suka, kan? Allah juga begitu. Allah ngasih rizki kepada seseorang, Allah ingin melihat tampakan dari rizki yang Allah berikan kepada dia. Tetapi tetap itu menjaga hati dari kesombongan. Nah, di sini dikasih contoh dan kita semua insya Allah tahu di antara contoh yang paling sering disinggung tentang kesombongan itu iblis yang mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah. Aku ciptakan engkau dari dari api begitu. Nah, iblis ini mengatakan aku lebih baik. Berarti aku lebih baik. Berarti masih ada sisi kebaikan dari Nabi Adam. Cuman iblis itu dia merasa lebih baik. Ada sekarang itu orang itu yang merasa dia satu-satunya orang yang baik. Ini bahaya. Saya berapa kali lebih parah dari iblis. Lebih parah dari iblis. Dia merasa dia satu-satunya orang yang benar. Gitu. Jadi yang lain itu salah. Kalau saya lebih benar, saya lebih baik, itu saja sudah. Itu masih iblis. Nah, apalagi sekarang kan ada begitu kan. Pokoknya yang benar ya saya begitu. Yang lain itu nggak ada yang benar. Pilihan saya pilihan Islam, pilihan lain pilihan kafir gitu kan. Nah, ini lebih bahaya dari iblisnya. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis dan Nabi Adam sama-sama berbuat salah. Ya, iblis tidak mau bersujud dalam maksud penghormatan kepada Nabi Adam. Artinya perintah Allah untuk dia bersujud menghormati Nabi Adam, dia tidak mau. Nabi Adam juga berbuat salah. Allah suruh dia menghindari dari buah khuld. Ternyata dia bukan buah khuld itu. Artinya ada dua kesalahan yang sama-sama dilakukan oleh iblis dan Adam. Tetapi dua kesalahan ini bersumber dari dua hal yang berbeda. Kesalahan Adam bersumber dari kesombongan. Sementara Nabi kesalahan iblis itu bersumber dari kesombongan. Sementara kesalahan Nabi Adam bersumber dari ketidakkuatan gitu ya. Ketidakkuatan untuk menahan nafsu, menahan nafsu. Nah, di sini ada ulama yang mengatakan kalau dosa itu berpunca atau berpangkal dari kesombongan, susah untuk diobati, susah untuk dimaafkan oleh Allah. Tetapi kalau karena ketidaktahuan, karena ketidakmampuan mengontrol diri, keinginan itu kan, insya Allah suatu saat bisa diampunkan oleh Allah dan ada kemungkinan untuk bertaubat. Dan inilah yang terjadi antara Nabi Adam dengan iblis. Sehingga ketika Nabi Adam tahu bahwasanya dia bersalah, dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah ajarkan cara Nabi Adam untuk bertaubat. Ya. Kemudian Nabi Adam bertaubat dan Allah terima taubatnya. Di antara doanya tadi kan, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami zalimi diri kami sendiri. Kami tahu salah tapi karena tidak mampu untuk menahan keinginan tadi, hanya kami terjerumus. Dan kita semuanya banyak sekali. Mungkin kita kadang-kadang berbuat dosa itu kita sudah tahu itu dosa. Karena ketidakmampuan kita menahan diri kita, ini kan, ketika kita terjerembab dalam dosa. Tapi mudah-mudahan bukan muncul dari kesombongan. Karena kalau muncul dari kesombongan, ya iblis tadi. Iblis diingatkan, kenapa kamu nggak bersujud? Iblis tidak mengatakan, ya Allah mohon ampun, ya Allah sudah ini. Tapi dia justru mengatakan, aku. Jadi kalau dari kesombongan memang susah untuk dibetulkan gitu. Susah untuk. Karena tadi dia batarul haq baghamtun. Dia sudah menolak kebenaran dan dia merendahkan orang. Sehingga ketika iblis diingatkan, kamu salah, kamu kenapa tidak bersujud kepada Adam dalam masuk penghormatan? Ketika aku menyuruh, ya iblis tidak mau mengaku salah. Mengatakan dia, aku lebih baik dari dia, ngapain nanti menghormati dia. Nah, itu dua kesalahan yang sama tetapi sumbernya beda. Maka ketika sumbernya beda, efeknya juga beda, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyikapinya juga berbeda. Nabi Adam Allah terima taubatnya langsung. Iblis malah Allah kutuk, Allah laknat. Wa alaikal la'nati ila yaumiddin. Kamu mendapatkan laknatku sampai hari kiamat. Kemudian Imam Ghazali di sini ada satu kaidah yang sangat bagusnya, supaya kita terhindar dari sifat sombong, kita merasa diri kita ini lebih baik atau bahkan paling baik daripada orang lain. Kalau kita melihat orang kecil, dengan orang itu baru mungkin dosanya ini lebih sedikit daripada saya sudah tua, yang lebih banyak dosanya daripada orang yang lebih muda dari saya. Melihat orang yang lebih tua, orang itu lebih dahulu dia masuk Islam, lebih dahulu dia mengenal Allah, lebih banyak dia salatnya daripada saya baru berapa tahun, orang itu sudah puluhan tahun. Sehingga bagaimana saya harus menyombongkan diri di hadapan itu? Nah, kalau melihat orang yang alim, maka ya Allah orang itu alim, dia memiliki ilmu lebih dari saya. Dengan ilmu itu tentu Allah naikkan derajat dia dibanding saya. Kalau kita melihat orang yang tidak tahu, ya Allah dia berbuat maksiat karena ketidaktahuan. Sementara saya berbuat maksiat justru karena saya tahu bahwasanya itu maksiat. Kalau orang berbuat maksiat karena ketidaktahuan, Allah ampuni. Kalau kita berbuat maksiat karena pengetahuan kita, berarti kan Allah nggak ngampuni kita. Artinya berarti kita lebih rendah dari dia. Dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita melihat orang kafir pun, kita Imam Ghazali ya, bahkan ketika melihat orang kafir pun tidak boleh kita sombong. Karena boleh jadi orang kafir itu suatu saat di akhir hayatnya kita tidak tahu. Jadi Allah buka pintu hidayah, dia masuk Islam, dia baik dalam keislamannya, dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW banyak sekali. Yang awalnya ya menentang Rasulullah SAW demikian hebat, di akhir hayatnya beliau Islam dengan baik. Nah, sementara kita yang sekarang Islam ini kita tidak tahu. Maka di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW, kata Aisyah yang sering beliau baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam keimanan. Tidak tahu akhir hayat kita seperti apa. Mudah-mudahan Allah bimbing kita terus ya, di tengah sekarang banyak fitnah ini artinya ya ujian hidup, yang baik kelihatan buruk, yang buruk kelihatan baik, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, dan lain sebagainya, karena permainan media massa, pencitraan, kemudian ya dibuat istilah-istilah yang kadang-kadang mengelabui kita kan, sehingga kita menganggap itu seakan-akan baik dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Oke. Kita lanjut atau ada tanya jawab? Ya, mungkin tanya jawab dulu Ustaz ya. Ya, silakan. Pak Didi, semoga masalahnya segera selesai Pak Didi. Amin ya Rabb. Kita doakan semua. Silakan Bapak-bapak, kalau ada yang mau ditanyakan seputar menghilangkan penyakit hati, tadi ada 3 yang kita bahas. Hasad, kemudian ujub, sama satunya apa tadi Ustaz? Ria, oh ya. Ria dan ujub. Iya, batil tadi. Kenapa Pak Bambang? Tadi itu batil, bahlul apa tadi? Bakhil.
Orang bahlul apa bedanya bahlul atau bakhil? Sama bahasa Arab. Bahlul itu pakai hak, bahlul. Pakai ha Kalau bahlul. bahlul pakai kha. Artinya sama. Kalau Beda Pak. pakai Kalau kha bahlul itu ya artinya pelit. orang yang tidak jelas gitu lah. Oh gitu. Oh iya iya. Bandel. Tapi kalau bakhil artinya, nah apa artinya? Bakhil lah, bakhil, pelit, kedekut. Pelit. Kalau orang Malaysia tuh film-film tahun 70-an tuh kalau mau memaki orang bahlul. Nah, Lu udah bahlul itu ya. Bahlul tuh ya itu. Oh, nggak dong, nggak wrong apa, nggak jelas, Nggak connect. nggak connect dari kata-kata buhul. Buhul mah untuk sihir. Buhul tuh ikatan, simpul. Buhul. Buhul. Kalau ini Ustadz yang tanya Ustadz Ya silakan. yang Ini, tadi ini kelihatan kedinginan ya. Iya, 6 derajat. Sama nih dingin juga nih. dingin ini Pak. Tadi belum minum pakai kopi jaket, hangat terus. belum mulai dingin ini kok lama-lama agak dingin juga pakai jaket juga jadi. Ini Ustadz tadi yang apa tidak akan masuk surga ketika ada apa rasa sombong sedikit pun gitu. Nah itu maksudnya gimana Ustadz? Tidak masuk surganya itu tidak masuk surga seperti apa? Karena kan mungkin kita semua ini hampir setiap kita ada aja lah rasa sombong dalam hati kita itu kadang-kadang kan muncul itu terbersit kayak gitu kan ada itu. Nah itu bagaimana dengan hadis itu tuh kaitannya seperti apa Ustadz? Menakutkan ya. Ya, artinya dia harus dibersihkan dulu berarti. Artinya ketika dia masuk surga maka hilang itu sifat kesombongan. Nah, untuk menghilangkannya berarti kan orang harus dibersihkan. Nauzubillah, Ustaz. Dia harus dibersihkan kan berarti dalam api neraka kecuali Allah ampuni. Kalau Allah ampuni kasih rahmat kan Allah bisa saja. Ya, ketika orang itu masuk ya hilang semua hasad. Maka dalam Al-Qur'an kan dikatakan wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan, dan kami apa namanya hilangkan dari hati mereka orang-orang beriman yang masuk surga itu dari apa namanya dari sifat ghil, dari sifat hasad, dengki, sombong dan lain sebagainya itu sehingga mereka menjadi sesama saudara. Artinya ya orang yang masuk surga ini nggak bertentangan dengan berarti nanti kita tidak masuk surga semua. Ya kalau ada kesombongan berarti tadi harus dibersihkan. Dosa-dosa itu berarti kan harus dibersihkan. Ketika orang masuk surga berarti sudah bebas semua dari dosa-dosa kesombongan tadi itu. Tapi kan dosa itu bisa dihilangkan dengan dihapus dengan api neraka, artinya kan dibersihkan. Bisa dengan Allah ampuni. Mudah-mudahan kita masuk yang Allah ampuni sudah Allah hilangkan, berarti kan sudah seperti Allah. Kalaupun di dunia ini kan kita misalkan sadar, oh iya saya sombong terus kita istighfar. Nah itu juga termasuk dalam kategori dibersihkan juga atau gimana itu Ustaz? Nah, ya artinya tadi ya karena kita sebagai manusia pasti ada sifat itu. Tetapi kan Allah ngasih cara untuk supaya itu hilang dengan cara bertobat kan, dengan cara bertobat, istighfar. Maka Rasulullah SAW itu dalam sehari minimal 100 kali beliau beristighfar. Padahal ya kita yakin bahwasanya Rasulullah nggak mungkin berbuat dosa, tapi ngasih contoh kepada kita. Maka semuanya ketika kita terbersit sifat sombong atau takabur kan astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dengan itu Allah hapuskan, gitu kan. Nanti terbersit lagi astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah hapuskan, gitu kan. Ya, jadi artinya ketika di akhirat nanti hilang gitu. Jadi itu muncul bukan berarti nggak bisa dihilangkan dosanya. Ya, tapi bisa juga dihilangkan dosa tergantung kepada Allah. Allah mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah berkehendak untuk menulis dan menghapus, dan bagi Allah Subhanahu wa taala ada ummul kitab, Lauhul Mahfuz. Artinya dosa yang kita lakukan selama di dunia ini jadi dihapuskan. Kita mendengar ada cerita bagaimana seorang pelacur memberi minum seekor anjing dengan sandal slopnya itu dia bisa masuk surga. Terus dosanya diapakan? Berarti kan diampuni sama Allah. Dihilangkan gitu. Artinya dosa itu bukan nggak dia lakukan. Dia lakukan. Tapi kemudian diampuni. Berarti kalau diampuni berarti benar-benar dihapus, hilang. Nah, kita kan berharap seperti itu ya. Muncul kesombongan, kita istighfar, mudah-mudahan hilang lagi. Walaupun nanti suatu saat muncul lagi, kita istighfar lagi, minta ampun, mudah-mudahan hilang.
sehingga nanti ketika ketemu Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan nggak tersisa lagi gitu kan sifat sombong itu karena sudah dihapus itu. Amin, amin, insyaallah. Terima kasih Ustadz. Ya. Ada lagi bapak-bapak yang lain? Pak Memang Bambang mungkin tuh lagi menghadap ke samping. Atau ada tambahan? Silakan. Sama ini satu lagi Ustadz. Iya, kaitannya dengan apa tadi riya itu ya. Nah, kalau kita dalam posisi bekerja ini, misalkan kita bekerja, kita kan dituntut sama atasan begini misalkan. Nah, terus kita bekerja jadi niatnya itu kan niat agar dapat penilaian baik dari atasan, dari kantor segala macam. Nah, itu termasuk dalam kategori apa seperti itu, Ustaz? Oh ya. Ya. Yang pertama memang kita agak susah ya karena sekarang kehidupan ini mau tidak mau ada kadang-kadang tuntutan duniawi begitu kan. Ya kita ingin dapat gaji, itu kan termasuk bagian dari yang bekerja bukan untuk Allah kan dalam tanda petik gitu kan. Bahkan kadang-kadang ngajar ngaji lah atau ngajar agama lah, ya kan, yang benar-benar itu nilainya akhirat gitu. Tapi kalau dia guru agama sebenarnya kan, ya berarti kan ada gaji juga gitu, atau yang lain-lain sebagainya. Maka Allah alam ini mungkin untuk mensiasatinya itu kita niatkan dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niatkan bahwasanya ya Allah ini aku bekerja ini niat untuk beribadah kepadamu. Kemudian ya Allah ini niat juga bekerja ini supaya tidak minta-minta karena engkau melarang kami minta-minta, engkau cinta dengan orang yang bekerja dengan tanganmu sendiri. Artinya ketika dengan seperti itu berarti kan kita sudah niatkan Allah ya, niat ini untuk ibadah, niat ini bekerja supaya tidak minta-minta itu juga karena menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti belakangnya ditambah dengan niat yang lain itu sudah menjadi niat tambahan, artinya tidak menghilangkan niat yang pertama. Saya pernah dikasih analogi itu seperti angka 1. Jadi kalau niat karena Allah itu angka 1, tambahan niat yang lainnya itu seperti tambahan 0 gitu ya. Jadi kalau kita sudah niat karena Allah ya, kemudian nanti niat ya Allah mudah-mudahan dengan bekerja ini ya dapat penilaian yang baik, kemudian nanti juga ya sekarang kan ada ini ya penilaian-penilaian gitu ya. Ini berprestasi, ini karyawan berprestasi dan lain sebagainya kan. Ya itu tambahan 0 gitu. Nanti niat yang lain tambahan 0. Tapi kalau masih ada 1 ini, justru dia bernilai. Tapi kalau niat karena Allahnya hilang kan dia hanya mengumpulkan 00 saja. Niat untuk dapat ini 0, niat untuk ini 0, niat untuk ini 0. Nggak ada niat karena Allah, kita hanya ngumpulin 0. Kalau kita ngumpulin 0 berarti kan kita ngumpulin sampah gitu sebenarnya. Nggak ada nilainya. Atau 0-nya ini kita belakangin. Satunya kita belakangin. Niat karena Allah itu di belakang. Niat karena A dulu, B dulu, C dulu, kemudian baru 1 kan. Berarti tidak ada nilai juga. Nilainya kecil betul. Tapi kalau niat karena Allah dulu, kemudian niat-niat yang lainnya, maka mudah-mudahan itu justru menambah nilai amalan kita. Yang penting tidak kita hilangkan niat karena Allah ini. Nah, itu sih kalau saya secara pribadi ya mensiasati. Jadi kita niatkan karena Allah dulu. Nanti ke depannya tambahan niat yang lain kita boleh. Karena sekarang ya nggak bisa dipungkiri juga, orang belajar pun dia ingin mencari karir kan. Artinya kuliah, kenapa kuliah sekarang itu fakultas-fakultas yang menjanjikan lapangan pekerjaan yang tinggi itu banyak yang berminat gitu kan. Kuliah-kuliah agama semuanya atau yang tidak ada lapangan pekerjaannya sempit nggak banyak diminati. Karena memang niatnya ya memang untuk itu gitu. Tapi kalau kita tambahkan ya Allah aku niat memang untuk mencari ridhamu, aku niat ini beribadah karena memang perintahmu untuk mencari ilmu, dan ilmu nggak harus ilmu agama, ilmu apapun itu adalah ilmu. Aku niat ya Allah ya untuk menjalankan. Nah setelah itu ya niat juga supaya nanti dapat pekerjaan, supaya dapat ini dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tambahan nilai, dan itu juga bisa menjadi obat, semacam obat. Karena sekarang banyak orang yang ketika belajar seumpamanya kan dia niat untuk mendapatkan pekerjaan A, tetapi belum tentu dia mendapatkan pekerjaan A. Artinya semuanya nih kuliah bisnis, ekonomi bisnis, kan nanti bekerja di sektor keuangan atau perbankan. Tapi kan tidak semua orang jurusan fakultas ekonomi itu kerjanya di situ. Karena persaingan kerja ya kan dan lain sebagainya, sehingga ya kadang-kadang harus jadi wartawan, kadang-kadang mungkin ya
fakultas ekonomi jadi itu, jadi ini, dan lain sebagainya kan. Nah, kalau semuanya orang itu niatnya karena Allah, dia nggak kecewa, karena dia sudah pasti dapat pahala. Satu, pasti dapat pahala. Gitu kan. Tapi kalau, nah, untuk masalah dia dapat kerjaan sesuai dengan jurusannya, itu kan bonus dari Allah. Alhamdulillah gitu. Tapi tidak rugi, karena sudah dapat pahala. Sementara kalau seumpamanya sudah niatnya untuk bekerja saja tadi ya, kemudian setelah lulus persaingan pekerjaan, persaingan tadi, akhirnya dia nggak dapat sesuai dengan yang dia inginkan, dunia nggak dapat, kemudian ketika dia diniatkan untuk akhirat, juga tidak dapat akhirat. Kan berarti rugi dua kali. Sementara yang pertama tidak akan rugi, dia sudah dapat pahala. Walaupun dia bisa dikatakan rugi setengah, karena nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi dia nggak rugi, karena masih ada dapat pahala, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga saya sampaikan terus kepada ya mahasiswa-mahasiswa di awal-awal semester begitu ya. Niat kalian untuk apa? Boleh silakan niat untuk bekerja nanti supaya dapat pekerjaan ABC, tapi jangan lupakan niat karena Allah itu supaya dapat pahala dulu. Nah, nanti dapat pekerjaan sesuai dengan inginkan, alhamdulillah. Itu bonus dari Allah. Nggak dapat, kita tidak kecewa karena kita sudah merasa dapat pahala. Sehingga banyak orang sekarang kan kecewa. Rugi kuliah bertahun-tahun nggak dapat pekerjaan sesuai dengan jurusan yang dia inginkan begitu, akhirnya kan kecewa. Karena apa tadi ya, karena niatnya yang salah. Wallahu a'lam. Begitu mungkin Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan yang lain, Bapak-bapak, Pak Bambang, Pak Didi, Pak Ghazali, Pak Nasir. Pak Nasir biasanya nih ada pertanyaan Pak Nasir. Pak Nasir Mas udah ini, udah login, udah on, udah Sudah, ya? itu. Oh iya, so. Mas Jirjis tuh ngumpet. Pak Sirjis. Dipanggil nggak keluar Pak Sirjis. Iya, panggil nggak keluar tadi. Pak Nasir masih di mute, Pak Nasir. Mikrofonnya boleh dibuka dulu. Dipencet Nah. dulu. Belum Pak Nasir. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, dingin banget fasilitas. Tadi Jangan. ini dingin ini. Nah, Pak Ustadz tadi ada dibacakan bahwa Islam itu harus solid seperti sebuah bangunan. Nah, pertanyaannya, apakah Islam itu pernah solid, Pak? Dari mulai saya baca sejarahnya dari mulai zaman Nabi sampai sekarang belum pernah seperti sebuah bangunan. Apa saya yang salah? Apa pernah mengalami zaman-zaman solid seperti yang dibacakan oleh Pak Ustadz tadi? Ya. Ya, Kalau itu. pernah, oke. Kalau pernah atau tidak, pernah di zaman Rasulullah SAW antara Muhajirin dan Ansor bersatu. Ya, Ansor ada suku Aus, Khazraj, mereka juga bersatu gitu. Luasnya ada perselisihan dikit-dikit, itu sesuatu yang wajar ya. Namanya manusia, setiap pikiran dia punya ide. Sehingga ketika dalam perang Badar itu Rasulullah bertanya juga kepada Abu Bakar, bertanya kepada Umar, dan antar kedua sahabat yang mulia ini pandangannya juga berbeda tentang masalah tawanan perang, mungkin pernah kita singgung juga. Nah, dari situ tidak menghilangkan persaudaraan antara mereka, begitu ya. Nah, Aus dan Khazraj juga begitu, Muhajirin dan Ansor, bahkan Rasulullah yang pertama kali beliau lakukan ketika awal hijrah itu adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor. Karena Muhajirin ini orang yang baru datang, dia meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan anak istri, ya kan, bagiannya, kemudian mereka tidak memiliki apa-apa, dipersaudarakan dengan sahabat-sahabat yang dari Ansor gitu. Nah, ini pernah. Nah, dalam sejarah selanjutnya ya ada memang perselisihan, tapi perselisihan itu masih apa ya, bisa dikatakan masih ada unsur persaudaraan begitu. Sehingga saya pernah baca dalam, saya lupa kitab apa ya. Jadi perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah itu pun ya ketika mereka sholat masih berjamaah gitu. Jadi, peperangan antara Ali dan Muawiyah ini kan hebat, perang Siffin, ya kan. Jadi itu pun kalau tidak salah saya Raghib Sirjani atau siapa, saya agak lupa.
Itu pun dikisahkan ketika sholat mereka masih berjamaah. Dan suatu kali pernah dari Romawi atau Persia, itu ketika terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah, itu Muawiyah kan terdesak. Ya, Ali sudah hampir menang. Kemudian Romawi itu mengirimkan tawaran bantuan begitu. Saya lupa antara Romawi atau Persia. Artinya dari luar Islam menawarkan bantuan. Wahai Muawiyah, ya mau tidak kamu saya bantu untuk mengalahkan Ali? Muawiyah dengan tegas mengatakan, ini adalah permasalahan antara dua saudara. Artinya sebagaimana dua saudara yang berebut permen. Kamu jangan ikut campur. Artinya udah jangan ikut campur. Ini masalah intern kami antara umat Islam. Kalau mau aku kirimkan pasukan yang depannya ada di istanamu, yang belakangnya ada di kaki. Nah, dan lain sebagainya. Artinya walaupun terjadi gesekan, ya kan, kemudian bahkan sampai peperangan, itu persaudaraan antara mereka itu masih timbul, masih ada. Itu hanya perbedaan ijtihad ya, cara pandang. Karena antara Ali dengan Muawiyah juga cara pandang dalam menyikapi pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat Ali, ini dia ingin mendahulukan, membersihkan dulu ya keluarga-keluarga dari Utsman bin Affan yang memanfaatkan posisi. Sementara dari Muawiyah pengennya diselesaikan dulu, dicari dulu siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Nah, perbedaan sudut pandang inilah yang kemudian membesar. Tetapi mereka bersaudara gitu. Sehingga Ali dengan Muawiyah juga tetap bersaudara walaupun ada gesekan-gesekan dari sisi politik ya, dari ya seperti itulah ijtihad beliau masing-masing, dan mereka itu semua adalah sahabat-sahabat yang mulia. Al-Quran mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Nah, semakin kesini memang semakin ya menipis bisa dikatakan persaudaraan antara kaum muslimin itu. Bahkan ya sekarang semakin memprihatinkan. Kalau dulu ya kan peperangan antara Ali dengan Muawiyah tidak mau ada campur tangan dari orang luar, sekarang kebalikan. Saudi dengan Qatar semuanya sekarang lagi clash, minta tolongnya Amerika gitu ya. Dan ketika Kuwait ini Saudi dan lain sebagainya itu ya kan, ketika takut dari Saddam Hussein minta tolongnya di Amerika. Ini minta tolongnya Rusia, Suriah minta tolongnya dan lain sebagainya. Ya, inilah kondisi yang kita alami sekarang gitu. Tetapi kalau pertanyaan dari Pak Nasir pernah atau tidak? Pernah, dan Rasulullah sudah membangun itu. Tapi semakin kesininya ya mungkin kita mengalami semua juga ya. Kita memang susah untuk menjadi seperti satu bangunan. Ya, memang kita alami. Tapi saya yakinlah suatu saat nanti akan hadir juga. Ya kan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, bersatulah dalam tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Bersatu bukan berarti menghilangkan warna. Karena ketika peperangan antara sahabat Ansar dan Muhajirin, Rasulullah masih nyuruh untuk mempertahankan identitas mereka. Bahkan Aus dan Khazraj masih membawa bendera mereka masing-masing. Tapi dalam satu barisan Islam. Artinya ketika orang Arab, orang Melayu, nanti orang Indonesia dengan berbagai suku dan ras, ada orang Eropa, nanti Asia Tengah dan lain sebagainya, itu kan dengan orang Turki dengan ras yang berbeda-beda, itu bukan berarti harus melebur, semua harus bahasa Arab, semua orang harus tidak, sama-sama. Kemudian juga dari sisi masing-masing, dakwah di bidang politik, yuk, di bidang pendidikan, yuk, ya, di bidang dakwah, yuk, di bidang filantropi, yuk, di bidang kemanusiaan, yuk, kan, nah, semuanya untuk satu. Nah, sekarang memang kita mencoba untuk terus dipisah-pisah. Orang-orang yang tidak suka dengan Islam kan mencoba untuk mengotak-ngotakkan begitu. Gak bisa dong kita juga berdakwah melalui dakwah terus kan, kajian-kajian di masjid, kajian kamis, ya, atau melalui politik terus, tidak bisa juga, ya, melalui pendidikan saja, ya, gak bisa juga. Tapi harus bersatu padu. Sebenarnya sekarang itu sudah ada pos masing-masing. Kalau saya lihat ya, di Indonesia sendiri kan sudah ada pos masing-masing. Yang dakwahnya artinya ya, memperjuangkan Islam dari sisi politik ada, dari sisi ekonomi ada, dari sisi kemanusiaan ada, dari sisi pendidikan ada, dari sisi keilmuan ada semua tuh. Tetapi ya, mereka tidak bersatu. Memang sengaja kadang-kadang dikotak-kotakan gitu. Kan, yang suka kajian, tidak maulah cawe-cawe masalah yang lain. Yang suka politik, tidak maulah ngurusin pendidikan. Ke pendidikan tidak mau. Nah, kadang-kadang juga ada yang dalam tanda petik ya, ada juga yang agak terlalu
luas gitu. Jadi dia sudah di bidang politik, masuk bidang pendidikan, masuk bidang ini, masuk bidang itu, sehingga seakan-akan sahabat kita yang lain yang berdakwah di bidang itu tuh merasa tersaingi begitu. Jadi sebenarnya fokus di bidang kita nih, ya bidang pendidikan, ya sudah fokus di bidang pendidikan. Nanti yang di bidang politik fokus di bidang politik, ya di bidang keuangan, ekonomi fokus di bidang pendidikan. Nah itu kalau semuanya satu, wah udah hebat ya. Tapi ya Allah alam lah, mudah-mudahan nanti kalau enggak ada sama sekali kita nunggu Imam Mahdi. Imam Bayhaqi mungkin. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Di sini ada Imam Bayhaqi sama Imam Ghazali di sini. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ya sama-sama Pak Nasir. Pak Nasir. Silahkan yang lain ada lagi? Bukan Pak Sirji sudah muncul, Pak Sirji sini. Nah, Dengan Assalamualaikum. Jenderal Sudirman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Pak Sirjis? Udah tahu semua dia. senyumnya itu loh, senyum karantina. Kayaknya Pak Sirji setiap ketemu karantina terus ya. Masih. Oh masih. Karantina yang keberapa ini Pak Sirji? Enggak, ini dilanjut di rumah. Karantina yang ketiga, minggu ketiga. Insya Ya Allah maksud saya sampai karantina besok yang insya Allah. keberapa, bukan hari keberapa tapi yang Yang minggu ketiga. Kita 3 kali di karantina kan, ini minggu ketiga. 3. Kalau yang Iya. pertama dan kedua tuh cuma 2 minggu. Oh iya, sekarang 3 minggu. 3 minggu ya, Masya Allah. Oke. Pak Andri juga ikut. Pak Andri nggak di karantina, dia keluarga udah datang, jadi udah mulai tersenyumnya udah mulai lebar. Alhamdulillah. Kalau dulu kan senyumnya agak kecut gitu kan, sekarang udah ada keluarga, udah senyumnya lebar. Ear to ear smile dia. Senyumnya langsung di ini. Pak Ghazali tersinggung Pak Ghazali ini. Iya. Allahumma janibna syaiton. Lupa. Doanya lupa. Aduh. Oke, tadi dibuka sama Pak Adi. Di tengah perjalanan Pak Adi ada telepon mendadak dari kantor. Waduh. Jadi izin keluar Pak Adi ada tadi. masalah besar. Ada lagi Bapak-bapak? Kalau Saya nimpali dikit boleh nggak? Yang tadi Ustadz mengenai boleh, Silakan, Pak. Pak Didi. apa namanya? Yang tadi pertanyaan Pak Imam mengenai berharap gaji atau berharap prestasi gitu kan. Iya. Saya mungkin berbagi cara memandangnya. Saya lupa dari mana saya dapat. Jadi tapi saya ingat Rasulullah SAW pernah bersabda yang di dalam kemaluanmu ada sedekah gitu. Maksudnya pas sahabat tanya apa maksudnya, ya kalau kamu melakukannya terhadap istrimu maka itu dianggap suatu amal soleh gitu kan, sedekah. Artinya sesuatu yang kita lakukan sesuai masih dalam koridor syariah agama, nah itu sudah dianggap dan dilakukan, diucap dengan bismillah, kemudian maka dia akan menjadi sesuatu amal ibadah gitu. Jadi kalau misalnya kita berkeinginan nanti untuk bekerja menghasilkan kuliah dengan dapat nilai yang bagus, kuliah dengan ini yang benar, kemudian nanti akan dapat prestasi kerja yang benar. Harapan-harapan cita-cita itu hanya sebagai motivator, sebagai ini. Dia tidak dijadikan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita melakukan sesuatu untuk mencapai kebaikan dan dilakukan dengan syariah itu dan dimulai dengan bismillah, itu semua udah rangkaian ibadah. Jadi apapun dia, sampai yang perbuatan yang paling sekretif, yang paling rahasia, intim antara suami istri pun bisa menjadi ibadah gitu. Jadi apalagi bercita-cita untuk mendapatkan penghasilan, untuk berprestasi kerja gitu.
Saya pernah ingat dulu waktu saya masih kecil, waktu Ustadz saya pernah cerita waktu saya masih SMP SMA. Dulu saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi sekarang saya ngerti maksudnya. Dia bilang, kalau kamu nanti kerja, kalau misalnya perusahaan kamu bubar, semua orang di PHK, kamu harus berharap kamu orang terakhir yang di PHK. Bukan karena kamu rajin, bukan kamu pintar, karena kamu Muslim. Oh, itu tuh saya nggak ngerti maksudnya. Sekarang saya mengerti sekarang maksudnya. Jadi kemuliaan seorang Muslim itu kelihatan dari ihsannya, prestasi dia bekerja gitu. Jadi itu jadi begitu kita menjadi ihsan di kantor, kita malas kita rajin kerja, ini kerja bukan karena ada bos, berarti kita ihsan, kita kerja karena Allah gitu. Jadi kita bukan mendapatkan kondite, tapi dapatkan kondite yang baik itu hanya side income-nya atau side effect-nya. Mungkin itu saya ini berbagi insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak Didi. Tambahannya ilmu buat kita semua, buat saya terutama, Bapak sekalian. Oke, ada lagi yang lain? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya Bapak-Bapak ya. Mohon Ustadz Johar bisa kita tutup dengan doa. Silakan Ustadz Johar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sebelum mengakhiri kajian kita pada malam hari ini, kita akan berdoa untuk kebaikan kita masing-masing, kebaikan keluarga kita, kebaikan masyarakat kita, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala keburukan dan segala hal-hal yang kita takutkan. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa سلم تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Ampunilah ya Allah dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampunilah ya Allah dosa-dosa ibu bapak kami. Ampunilah dosa istri-istri kami, ampunilah dosa anak-anak kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami, ampunilah dosa-dosa keluarga-keluarga kami, ampunilah dosa-dosa masyarakat-masyarakat kami, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, ampunilah dosa-dosa murid-murid kami, ampunilah dosa-dosa sahabat-sahabat kami kaum muslimin, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup ya Arhamar Rahimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah juga dosa dan kesalahan saudara-saudara yang telah mendahului kami. Jangan Kau masukkan dalam hati kami ya Allah rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, rasa benci, rasa sombong, riya dan segala keburukan hati ini ya Arhamar Rahimin. Allahumma akrim alaina ya Allah, Allahumma akrimna fa innaka khairul akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan zuriat dan keluarga kami sebagai orang-orang yang saleh dan salihah. Jadikanlah mereka sebagai penyejuk hati, penawar kegundahan kami. Jadikanlah mereka sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah,
Tanamkanlah dalam hati kami rasa sabar ya Allah, rasa sabar dan syukur kepada Allah. Matikanlah kami sebagai orang-orang yang beriman. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Jadikanlah akhir kalimat ketika Engkau mengambil nyawa kami Allah, kami mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, berikanlah kami kesudahan yang baik, hindarkanlah kami dari kesudahan yang buruk. Allahumma srif 'anna al-bala wal waba wal aqab wal asqam wal mihad wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassatan min 'ammah. Allah, hindarkanlah kami, jauhkanlah kami ya Allah dari bala, bencana, musibah, dari kelaparan, dari keburukan-keburukan ya arhamar rahimin. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya Allah, zat yang memberikan rasa aman, selamatkanlah kami dari apa-apa yang kami takutkan Allah. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Wahai zat yang memberikan rasa aman, ya Allah, hindarkanlah kami dari apa-apa yang kami takutkan Allah. Ya amanal khaifin ihfadna mimma nakhaf. Ya Allah, wahai zat yang memberikan rasa aman, jagalah kami Allah dari apa-apa yang kami takutkan. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa aminna fi awtanina. Ya Allah, tutupilah aib-aib dan kekurangan-kekurangan kami Allah. Berikanlah rasa aman, rasa tenang, rasa damai dalam diri kami, dalam hati dan jiwa kami. Wa aminna fi awtanina, berikanlah kami rasa aman di negeri yang kami tinggali ya Allah. Wa aslih a'immatana wa wulata umurina, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Perbaikilah orang-orang yang memiliki kekuasaan atas kami ya Allah. Jadikanlah mereka penolong-penolong agamamu ya Allah. Jadikanlah mereka penolong-penolong agamamu ya Allah. Satukanlah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang berjuang untuk agamamu ya Allah. Allahumma man arada bil islami khairan fawfiqhu ila kulli khair. Man arada bil islami syarran fakhudhu akhda azizin muqtadir. Ya Allah, barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi Islam agamamu ini ya Allah, maka berikanlah kebaikan baginya. Barang siapa yang menginginkan keburukan bagi agamamu Islam ini ya Allah, maka sesungguhnya azabmu sangat pedih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallah, terima kasih Ustadz Johar atas ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga Bapak sekalian yang sudah hadir malam hari ini. Sampai ketemu insyaallah pekan depan. Semoga tahun ini bisa lebih baik dari tahun lalu. Amin. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai air yang mengalir, hindari kerumunan. Ini ada pesan pemerintah ya. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam khair Ustaz. Ya, Ustaz. Jazakallah.